Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz Damai Hairil dari kelas B2 dengan nomor induk mahasiswa 23030404113. Di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart cara menghitung volume gabungan bangun ruang. Langkah yang pertama yaitu start. Setelah start, kita dapat menginput inputan jari-jari, tinggi tabung, dan alas kerucut. Ini berfungsi untuk menghitung rumus gabungan antara tabung dan kerucut. Di sini saya menggunakan metode perulangan. Jika inputan bukan angka, maka program akan error dan akan kembali ke start. Dan jika kita menginput berupa angka, maka program akan melanjutkan ke langkah yang selanjutnya, yaitu input jari-jari, tinggi tabung, dan alas 5 segitiga. Ini berfungsi untuk menghitung rumus gabungan antara tabung dan 5 segitiga. Di sini juga menggunakan metode perulangan. Jika kita menginput bukan angka, maka program akan kembali ke start. Program akan error dan kembali ke start atau awal. Dan jika kita menginput berupa angka, maka program akan lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu input jari-jari, tinggi tabung, alas kerucut, dan sisi kubus. Ini berfungsi untuk menghitung rumus gabungan antara tabung, kerucut, dan sisi kubus. Jika di sini juga masih menggunakan metode perulangan. Jika inputan berupa bukan angka, maka program akan berhenti, program akan error dan kembali ke awal atau start. Dan jika kita menginput berupa angka, maka program akan melanjutkan ke langkah yang selanjutnya, yaitu menginput jari-jari, tinggi tabung, alas 5 segitiga, dan sisi kubus. Ini berfungsi untuk menghitung rumus gabungan antara tabung, 5 segitiga, dan kubus. Di sini juga masih menggunakan metode perulangan. Jika kita menginput bukan berupa angka, maka akan terjadi error. Maka program akan terjadi error dan kembali ke start atau awal. Dan jika kita menginput berupa angka, maka akan keluar output. Setelah keluar output, otomatis program akan mengakhiri dengan sendirinya. Setelah kita menjelaskan tentang flowchart, maka kita akan menjelaskan ke langkah yang selanjutnya, yaitu penjelasan kode program. Di sini saya menggunakan 3 kelas, yaitu di kelas 2 bangunan, 3 bangunan, dan poligon. Yang pertama kita akan menjelaskan ke 2 bangunan. Di kelas 2 bangunan kita menggunakan poligon untuk menjadi sebagai parents atau untuk menggunakan metode inheritance atau pewarisan. Public double, kita menggunakan metode public double dengan tipe data double jari-jari, double tinggi, dan double alas. Jari-jari ini berfungsi untuk memanggil kelas yang ada di poligon. Selanjutnya adalah kita memasukkan metode public double volume tabung dan kerucut. Ini adalah rumus mencari luas permukaan tabung dengan atap kerucut dengan rumus racun. Dan selanjutnya kita tidak lupa menambahkan double volume tabung dan limas. Ini rumus mencari luas permukaan tabung dan atap 5 segitiga dengan rumus 23. Selanjutnya kita akan menjelaskan ke kelas 3 bangunan.
kelas 3 bangunan kita juga menggunakan metode inheritance dan atau pewarisan. Kita menggunakan poligon sebagai kelas untuk panggilan publik jari, double jari, tinggi, alas, dan sisi. Di sini saya menggunakan metode publik 3 bangunan dengan tipe data tinggi, double alas, double sisi, dan double jari. Di sini berfungsi untuk memanggil kelas di poligon, memanggil tipe data di poligon. Selanjutnya kita menggunakan metode public double volume tabung yang berfungsi ini rumus untuk mencari volume tabung kerucut dan kubus dengan rumus 1,3 jadi. Selanjutnya kita menggunakan metode public double volume tabung kubus dan limas dan yang berfungsi untuk ini rumus untuk mencari volume tabung kubus dan limas dengan retron ini sebagai berikut. Dan langkah selanjutnya kita akan menuju ke kode program kelas program. Di kelas program kita menambahkan string void main string harus dengan double jari, tinggi, alas, dan sisi. While atau true yang berfungsi untuk mencari mengetahui apakah program rumus tersebut di program sudah benar atau belum. Dan yang selanjutnya kita akan memasukkan konsol wordline volume tabung atap kerucut yang berfungsi untuk menginput jari tabung, tinggi tabung, dan alas kerucut. Di sini juga kita memasukkan konsol wordline volume tabung atap limas segitiga yang berfungsi untuk menginput jari-jari tabung, tinggi tabung, alas limas segitiga. Di sini juga kita masih menggunakan konsol wordline volume tabung dan kubus dan atap kerucut berfungsi untuk menginput jari-jari tabung, tinggi tabung, alas kerucut, dan sisi kubus. Di sini juga masih menggunakan konsol wordline volume tabung, kubus, dan atap volume tabung dan kubus atap limas segitiga yang berfungsi untuk menginput jari-jari tabung, tinggi tabung, alas limas segitiga, dan sisi kubus. Di sini juga saya menambahkan cut format expression yang berfungsi untuk mengetahui program jika error maka akan kembali ke runningan pertama atau inputan salah apabila inputan salah dan program akan kembali mengulang hasil running setelah 1,5 detik dengan konsol. Jika input yang Anda masukkan salah maka program akan kembali ke awal dan dalam waktu 1,5 detik. Yang selanjutnya adalah memanggil kelas 2 tabung. Kita memasukkan kelas 2 tabung dengan fungsi sama dengan tabung sama kelas tabung dengan tipe data jari, tinggi, dan alas. Selanjutnya double volume. Kita memasukkan fungsi double volume sama dengan tab. Tab ini adalah rumus gabungan untuk mencari tabung dan kerucut. Kita masukkan ke sini supaya bisa keluar rumusnya dan menjadi hasil. Yang selanjutnya adalah kita memasukkan juga double volume atau tab volume tabung dan limas. Ini juga sama seperti di atas, berfungsi untuk memanggil rumus agar keluar ke sini dan menjadi hasil.
Yang selanjutnya adalah kita memanggil kelas tiga bangunan, kelas tiga bangunan dengan function sama dengan new tabung kelas tiga bangunan tipe data dari tinggi, alas, dan sisi. Di sini juga menambahkan double volume, function double volume. Jika volume berwujud, di sini juga menambahkan volume 3 volume tabung kerucut dan kubus yang berfungsi sama seperti yang di atas adalah untuk mengeluarkan memanggil rumus dari gabungan antara volume tabung, kubus, dan atap kerucut. Double volume juga sama seperti yang di atas dan volume tabung, kubus, dan limas juga sama seperti di atas, yaitu untuk memanggil rumus untuk mendapatkan hasil. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan ke hasil running, penjelasan hasil running. Di sini saya akan menginput dengan angka 1, 2, 4. Jika kita menginput data dengan angka, maka program akan lanjut ke tahap yang selanjutnya. Dan jika kita menginput bukan angka, contohnya A, maka input yang Anda masukkan salah dan program akan mengulang ke tahap yang pertama, yaitu volume tabung alat atap kerucut. Kita coba lagi, kita masukkan inputan data angka 1, 4, 5, 2, 6, 7, dan jika kita menginputkan dengan angka, maka kita akan melanjutkan ke angka yang selanjutnya, yaitu volume tabung kubus atap kerucut. Nah, coba kita masukkan input data 5, 7. Jika kita menginputkan A, B, F, maka kita akan mengulang lagi ke tahap awal, yaitu volume tabung atap kerucut. Nah, jika kita masukkan input data benar, coba 1, 3, 5, 7, 1, 1, 9, 3, 6, 3, maka akan melanjutkan input yang selalu benar. 3, 2, 7, 9. Dan jika kita menginput dengan angka semua, maka kita akan mendapatkan hasil running, yaitu jumlah kelas 2 bangunan, yaitu jumlah volume tabung dari inputan atas, yaitu volume tabung atap kerucut dengan jumlah 75 dan volume tabung atap 5 segitiga dengan jumlah 61, dan kelas 3 bangunan yaitu volume tabung dan kubus atap kerucut sama dengan 1186 dan volume tabung dan kubus atap 5 segitiga 1108. Jadi kesimpulannya, jika kita memasukkan inputan dengan angka, maka program akan selalu berjalan, dan jika kita menginput inputan dengan huruf, maka program akan mengulang dengan sendirinya ke awal, yaitu program pertama, yaitu volume tabung atap kerucut. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah atau tutur kata saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.